kita dari kelompok 1. Di sini ikut kita yuk hari ini jalan-jalan ke Gembira Loka Zoo, Yogyakarta. Ini kita lagi lihat peta zoo-nya karena zoo-nya luas banget. Jadi kita pakai peta biar nggak nyasar, dan ini perjalanan ke sana menuju ke lokasi analisis kita. Nanti kita akan analisis reptil. Nah, ini asri banget ya teman-teman. Dan kita perjalanan akhirnya kita udah sampai di depan apa ini namanya, taman reptil. Nah, kita masuk dan kita langsung melakukan observasi, kita analisis satwa-satwanya di sana dan apa aja yang kita dapat di sana. Yuk kita lihat. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, yuk kita ketahui bersama-sama apa sih tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagian-bagian tubuh reptil serta fungsi masing-masing bagian secara mandiri dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan reptil berdasarkan morfologi dan habitatnya secara mandiri dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan beberapa spesies reptil yang ada di Indonesia dan karakteristik khusus masing-masing spesies secara mandiri dengan baik dan benar. Oke, mari kita simak videonya. Nah, untuk hewan yang pertama yaitu ada kura-kura Ambon atau dengan nama latin Quora amboinensis. Kura-kura Ambon dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Mereka hidup di perairan tawar yang tenang seperti sungai, danau, rawa, dan kolam. Untuk ciri-ciri fisiknya sendiri, kura-kura Ambon memiliki karapas atau cangkang atas yang berwarna coklat kehitaman dengan pola garis-garis kuning atau oranye. Karapas bawah atau plastron mereka berwarna kuning cerah dengan pola bintik-bintik hitam. Kura-kura Ambon memiliki kepala yang besar dan datar dengan mata yang berwarna coklat tua. Ukuran mereka dapat mencapai hingga 30 cm dan beratnya bisa mencapai 4 kg. Kura-kura Ambon adalah hewan omnivora, yang berarti mereka memakan tumbuhan dan hewan. Makanan mereka termasuk daun, buah, serangga, ikan kecil, dan udang. Kura-kura Ambon adalah perenang yang handal dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Mereka biasanya berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan tubuh mereka. Kura-kura Ambon mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 5-7 tahun. Betina akan bertelur 2-5 butir di lubang yang mereka gali di tanah. Lalu telur akan menetas setelah 60-80 hari. Kura-kura Ambon sendiri saat ini diklasifikasikan sebagai hewan yang rentan oleh IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Ancaman utama bagi mereka adalah hilangnya habitat, perburuan, dan perdagangan ilegal. Nah, selanjutnya ada ular pucuk atau dengan nama latin Ahetula prasina. Ular pucuk merupakan ular yang terkenal dengan kelincahannya dan kemampuannya untuk berkamuflase di antara dedaunan. Ular pucuk sendiri memiliki tubuh yang ramping dan panjang, biasanya mencapai 1 hingga 2 meter. Warnanya hijau terang dengan garis-garis hitam tipis di sepanjang punggungnya. Ular pucuk memiliki mata yang besar dan sipit dan kepalanya berbentuk segitiga. Nah, ular pucuk dapat ditemukan di berbagai habitat nih, seperti hutan hujan, hutan sekunder, dan bahkan pekarangan rumah. Ular pucuk adalah hewan arboreal, yang berarti mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon. Mereka adalah pemangsa yang oportunistik dan memakan berbagai macam hewan kecil seperti kadal, katak, burung, dan tikus.
Ular pucuk terkenal dengan kemampuannya untuk berkamuflase di antara dedaunan. Mereka sering terlihat menggantung di dahan pohon dengan tubuh mereka yang rata, membuat mereka terlihat seperti daun. Ular ini juga dikenal dengan kemampuannya untuk bergerak dengan sangat cepat dan gesit. Untuk status konservasi dari ular pucuk ini diklasifikasikan sebagai least concern oleh IUCN, yang berarti mereka tidak terancam punah. Namun, habitat mereka terancam oleh deforestasi dan perburuan. Nah, ini adalah ular cincin emas atau dengan nama latin Boiga dendrophylla. Ular cincin emas itu terkenal dengan pola cincin emasnya yang memukau di sepanjang tubuhnya yang ramping. Ular cincin emas memiliki panjang tubuh yang bisa mencapai 2 meter, dengan betinanya umumnya lebih panjang daripada jantannya. Tubuhnya ramping dan silindris dengan sisik halus berwarna hijau zaitun atau coklat kehitaman. Ciri khasnya adalah cincin-cincin berwarna kuning emas yang menghiasi sepanjang punggungnya. Cincin-cincin ini bisa berjumlah 20 hingga 40 dan lebarnya bisa bervariasi. Ular cincin emas dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan hujan, hutan sekunder, perkebunan, dan bahkan di pemukiman manusia. Mereka tersebar luas di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Ular cincin emas adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif di malam hari. Mereka adalah pemanjat yang handal dan sering menghabiskan waktunya di atas pohon. Ular ini soliter dan teritorial, dan mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan feromon dan suara. Ular cincin emas adalah karnivora dan mangsanya terdiri dari berbagai hewan kecil seperti tikus, kadal, burung, dan kelelawar. Mereka adalah pemburu yang gesit dan akan menggunakan tubuhnya yang panjang dan ramping untuk menjerat mangsanya. Ular cincin emas memiliki bisa yang beracun, tetapi tidak mematikan bagi manusia. Gigitannya dapat menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan demam. Namun, jika kita digigit oleh ular ini, penting untuk segera mencari pertolongan medis. Status konservasi ular cincin emas tidak dianggap sebagai spesies yang